Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifai Anugrah Hasmangkot dari kelas Med 602, program studi Teknik Mesin Reguler angkatan 2018 dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Uh, saya lahir dan besar di Pekanbaru dan saya juga tinggal di sana. Saya merupakan anak pertama dari dua orang bersaudara dan saat ini saya berdomisili di Depok untuk melaksanakan kuliah teknik mesin di Universitas Indonesia. Alasan saya ngapa ngambil mata kuliah ini adalah karena saya kagum akan berbagai macam penemuan-penemuan yang dibuat oleh mereka yang berasal dari kalangan mechanical engineer. Nah, ilmu dan pengalaman yang saya dapat selama perkuliahan saya harap saya dapat gunakan di kemudian hari dalam proses pengembangan dan perkembangan umat manusia, baik itu dari ilmu yang berasal dari mata kuliah yang disampaikan oleh dosen maupun juga dari pengalaman yang saya dapat di luar perkuliahan seperti organisasi dan kerja praktek yang saya lakukan. Oke, jadi pertemuan kemarin itu ada diberikan Pak Dai menjelaskan di perkuliahan Medem kemarin itu metode Dai 5 yang merupakan metode berpikir yang dibuat oleh Pak Dai pada pertemuan lalu. Nah, Dai 5 ini berkaitan dengan society yang itu jangan cara cepat ingat Tuhan. Nah, jadi apa yang bisa saya dapat dari metode society itu adalah yang pertama itu ada consciousness itu, yaitu kesadaran. Jadi kesadaran ini memungkinkan kita untuk menyadari adanya permasalahan yang ada di sekitaran kita, serta kita dapat merespon karena kita memiliki kesadaran kita. Lalu ada niat yang kita, gimana niat itu uh, adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari individu sendiri untuk menyelesaikan untuk memotivasi tindakan-tindakan kita dan mendorong kita untuk melakukan hal yang akan menjadi tujuan kita atau memecahkan permasalahan yang kita sadari dengan kesadaran kita tadi. Lalu ada namanya initial thinking, yaitu initial thinking adalah pemikiran awal kita terhadap proses berpikir tentang suatu masalah atau situasi yang kita hadapi. Nah, dengan melakukan pemikiran awal ini, kita dapat membantu mengidentifikasi masalah dan memahami situasi dan juga merumuskan gagasan awal tentang bagaimana menanganinya serta membuat asumsi-asumsi dan kesimpulan. Nah, lalu ini ada idealisasi. Idealisasi ini adalah di mana kita membayangkan dan merencanakan suatu situasi atau hasil yang kita inginkan setelah kita mencari tahu akar permasalahan dari persoalan yang kita temui. Nah, idealisasi ini memungkinkan kita untuk membayangkan hasil yang diinginkan dari tindakan atau keputusan yang kita buat. Nah, ini adalah langkah penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusannya. Nah, lalu ada terakhir ini ada instruksi, yaitu instruksi itu adalah petunjuk atau arahan yang diberikan ke seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai suatu tujuan yang kita sudah buat tadi. Nah, instruksi ini memberikan kita panduan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, bisa jadi itu instruksi ini datang bisa jadi dari diri sendiri setelah kita melakukan initial thinking tadi, atau bisa juga datang dari orang lain. Nah, ini minggu lalu ada disampaikan di perkuliahan kemarin ada kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana persoalan tersebut menggunakan metode DAI 5. Jadi untuk pertama kali kita menggunakan conscious thinking dan kita menyadari ada persoalan ini, dan kita dengan menyadari persoalan ini kita berniat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan niat mengatasnamakan Tuhan. Kenapa dengan mengatasnamakan Tuhan? Karena agar kita dikaruniai oleh Tuhan agar kita dimudahkan dalam menyelesaikan persoalan ini, karena kita mengingat Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan selama menyelesaikan persoalan ini akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa tersebut. Nah, lalu kita melakukan initial thinking. Dalam initial thinking kita menentukan masalah yang ada pada persoalan tersebut, dan kita
buat beberapa asumsi serta kesimpulan-kesimpulan lainnya. Nah, jadi dalam berikutnya itu adalah idealisasi. Nah, dari initial thinking tadi kita asumsikan tekanan air itu tidak berubah dan energi air saat melalui selang itu sifatnya konstan. Nah, dan ini persamaan kita pakai ini adalah dE per dt ya, yang bisa juga disamakan dengan, yaitu adalah Q plus ditambah W, yang dimana bisa dijabarkan lagi itu merupakan D dalam itu bisa jadi sama dengan, itu bisa sama dengan ya, energi potensial ditambah dengan energi kinetik ditambah dengan energi dalam dibagi dengan dt sama dengan 0. Nah, karena dalam persamaan tersebut harus sama dengan 0, maka d energi itu harus sama dengan 0, maka kita gunakan persamaan di bawah ini. Persamaan yang di bawah ini, yang mana d dalam kurung itu energi potensial ditambah energi kinetik dan ditambah energi dalam sama dengan 0. Nah, dengan persamaan tersebut kita bisa tahu masing-masing waktu, bisa tahu waktu masing-masing waktunya dan waktu yang kita butuhkan untuk menguras tangki ini sampai isinya habis, serta berapa hasil lainnya yang mungkin bisa dilihat ini. Nah, jadi mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf juga apabila ada yang masih kurang